dan Dirut Jasa Marga, Bapak para deputi silahkan juga dapat mendampingi. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Kita akan simak bersama untuk doorstop. Kami persilakan, Kang Menko. Ya. Terima kasih teman-teman wartawan, media, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya melakukan kunjungan kerja sekaligus melihat secara langsung sistem yang selama ini telah dijalankan oleh Jasa Marga, JMTO, Jasa Marga Toll Road Operator. Sekaligus mendengarkan penjelasan dari Bapak Dirut, Pak Subakti Syukur, juga Dirut JMTO sendiri tadi Pak Yoga, dan tadi di Comment Center atau JMTC kami juga berdiskusi tentang berbagai hal. Kali ini saya didampingi oleh para deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Dirjen Transportasi Darat dari Kementerian Perhubungan, termasuk dari Korlantas dari Kepolisian. Saya senang karena semua saling berupaya untuk menghadirkan solusi, terutama manajemen lalu lintas yang kita harapkan benar-benar dipersiapkan menjelang Nataru ini. Hari ini tanggal 20 Desember, artinya sudah bisa kita prediksi hari-hari ke depan mobilitas manusia termasuk barang akan mengalami peningkatan karena masuk ke musim libur Nataru, sekaligus juga kita ingin meyakinkan bahwa pariwisata juga bisa meningkat. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang dijalankan oleh JMTO, JMTC, dan semua yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas, terutama jalan-jalan tol. Saat ini kita berada di Jati Asih, Bekasi. Tadi dijelaskan nanti peaknya akan terbagi dari ke arah barat, dari Jakarta ke Merak, ke arah selatan Jakarta Ciawi, ke arah timur Jakarta ke Trans Jawa, tapi juga ada yang nanti ke selatan ke arah Bandung. Dan kita menginginkan agar masyarakat pengguna jalan tol juga nyaman, walaupun akan terjadi peningkatan traffic. Dan di atas segalanya adalah keselamatan. Jadi yang tidak boleh dinegosiasi adalah masalah keselamatan. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada segenap anggota masyarakat yang akan berpergian di hari-hari Nataru tadi bisa tetap menjaga kewaspadaan selama berkendaraan. Apalagi kalau nanti cuaca mungkin juga menantang. Oleh karena itu tetaplah jaga kewaspadaan untuk keselamatan diri, keluarga, dan para pengguna jalan lainnya. Kami punya tugas untuk mengatur lalu lintas, menggunakan teknologi, menggunakan CCTV yang ada di ribuan titik terintegrasi satu sama lain, termasuk juga dengan AI kita bisa mengetahui lokasi-lokasi yang sudah over capacity. Kalau sudah melebihi kapasitasnya, kemudian terjadi kepadatan yang luar biasa, bahkan sebelum terjadi itu, ketika ada indikasi bahwa durasi perjalanan menjadi lebih lambat dibandingkan rata-rata historical data yang kita miliki 2-3 minggu terakhir, maka harus segera dilakukan langkah-langkah taktis, termasuk jika diperlukan kontraflow, yang ini juga akan dijalankan dan diintegrasikan dengan kepolisian. Dengan demikian harapannya sekali lagi masyarakat tetap bisa melakukan perjalanan nyaman, tapi juga nomor satu adalah keselamatan. Saya pikir itu, selebihnya saya menyambut baik upaya Jasa Marga dan juga JMTO, JMTC untuk terus melakukan peningkatan kualitas kerja dengan modernisasi, dengan teknologi yang terkini, termasuk juga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawaknya. Selamat bertugas dan terima kasih atas apa yang telah dilakukan selama ini. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko, dan kita akan buka untuk penanya. Silakan pertanyaannya singkat saja ya, tapi jelas, kemudian dari nama dan dari media mana. Silakan Mas.
mohon izin Pak Menko, pertanyaannya usai tadi, saya Randy, maaf, dari Media Tribun, ingin bertanya, usai tadi melakukan pengecekan, apakah ada sejumlah catatan yang harus dilakukan untuk persiapan Natal saat ini? Mungkin itu. Terima kasih. Iya, tadi kita membuat simulasi-simulasi hari-hari, waktu-waktu yang akan membutuhkan perhatian yang lebih karena intensitas pengguna kendaraan juga akan meningkat secara drastis. Call center juga sudah disiapkan yang biasanya itu ratusan telepon ya yang mengadukan misalnya ataupun ada laporan-laporan, tapi diprediksi biasanya di masa Nataru itu bisa berkali-kali lipat jadi 3.600-an sekian. Call center harus bekerja lebih cekatan karena dalam situasi emergency, apalagi jika mudah-mudahan tidak terjadi, tapi jika ada insiden maka harus segera ditangani dengan cepat. Respon tercepatlah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi ini yang harus kita yakinkan dan tentunya semua harus bekerja dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu tadi kita yakinkan manajemennya, komunikasinya. Tadi saya coba juga komunikasi dengan petugas yang ada di Ciawi ya, di Jagorawi 201 tadi saya komunikasi, katanya masih bagus, lalu lintasnya masih lancar, tapi itu harus diupdate setiap saat. Dan kalau ada yang harus segera diputuskan atau diambil langkah tertentu, ya harus diinformasikan secara cepat kepada pengelola di tingkat pusat ini. Baik, silakan. Ya. Silakan, Pak. Oke. Oh ya, tadi juga disampaikan ada diskon, ya, ada diskon 10%. Ada tiga hari yang diberikan diskon 10%, tanggal 19 Desember, 28 Desember, dan tanggal 3 Januari. Jakarta Semarang. Ya, Jakarta Semarang. Izin Pak, saya Carla dari Kompas TV. Kalau untuk selain diskon, apakah ada fitur-fitur tertentu yang digratiskan selama Natal ini? Kemudian juga apakah ada sistem-sistem lainnya untuk Oh, yang fungsional. dan Tambahan gratis. Terus kemudian untuk sisanya untuk jalan tol ini di tanggal berapa ya? Ya. Nanti bisa dijelaskan untuk peak season ya. Tetapi selain tadi upaya yang dihadirkan untuk mengurangi biaya tol dengan ada diskon di beberapa hari tadi, beberapa hari yang lalu saya datang ke jalan tol yang disebut sebagai jalan tol fungsional. Itu lokasinya di Klaten, Prambanan. Ya, di Prambanan masuk ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu 8,6 km panjangnya kurang lebih. Memang belum 100% operasional, tetapi sengaja kita siapkan dan bisa dibuka selama Nataru nanti untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang mungkin terjadi yang diprediksi antara Jogja dan Solo. Ini contoh bahwa ada sejumlah lokasi jalan tol fungsional yang juga akan difungsikan, akan dibuka untuk umum dan itu gratis, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan-jalan arteri atau lintas provinsi yang ada selama ini. Itu berbagai upaya lain yang juga dilakukan, kerjasama yang baik antara Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan. Ya. Tadi Pak, ada yang dijelaskan? Ini Pak Yani Pak. Monggo. Izin Pak Menko, peak season kita sudah jadwalkan, sudah rencanakan, diperkirakan dari hasil survei yang ada itu tanggal 21, kemudian tanggal 23, kemudian baliknya tanggal 1, 2. Itu Mbak. Berarti besok sudah mulai. Itu sesuai dengan SKB yang sudah kita sepakati bersama. SKB 4 dirjen, Dirjen Bina Marga, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Kakor Lantas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Penanya terakhir ya, silakan Mas. Izin Mas Menko, Fadil dari Detikom. Mas, kemarin kita ketahui bahwa pada saat libur Lebaran
justru di ruas tol ke Jawa itu cenderung landai gitu ya Mas, tidak ada kemacetan yang berarti gitu. Sementara untuk yang ke arah Bakauheni atau Merak itu justru terjadi kepadatan sampai berhari-hari gitu Mas. Nah mungkin ada solusi nggak sih untuk mengantisipasi ini dari hasil pertemuan gitu Mas. Kemudian yang kedua, ada nggak sih terobosan dari Jasa Marga yang dilihat langsung oleh Mas Menko terkait dengan antisipasi libur besar ini, teknologi apa gitu? Mungkin ada terobosan Mas dari Jasa Marga. Ya, setahu saya ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri Perhubungan beberapa saat yang lalu, dan silakan nanti bisa dikonfirmasi oleh teman-teman dari Jasa Marga, ke arah Merak yang terjadi ketika itu juga sangat terkait dengan faktor cuaca. Jadi cuaca yang buruk, akhirnya orang terhambat semua karena nggak bisa layar kapalnya karena bahaya, sehingga ya harus ditahan begitu, dan akhirnya terjadi penumpukan. Kita melakukan delay system, yaitu memang harus dilakukan agar tidak membahayakan siapapun. Nah, mengantisipasi kejadian sebelumnya, maka sudah digelar sejumlah titik, apakah rest area maupun buffer zone, yang juga dialokasikan menggunakan lahan-lahan. Saya dengar kemarin ada satu area bisa 2.000 kendaraan, sekian ribu kendaraan, sekian ratus kendaraan. Jadi dipecah agar tidak semua terjadi penumpukan di dermaga. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita juga memprediksi, karena cuaca juga kurang baik ya. Akhir-akhir ini kita harus banyak berdoa juga supaya cuacanya lebih bersahabat untuk para pemudik dan pengguna jalan tol lainnya. Kalau tadi ditanya apakah ada terobosan baru dari Jasa Marga, saya terus terang ini baru pertama kali saya melihat, tetapi yang jelas dijelaskan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada sejumlah teknologi termasuk juga aplikasi yang lebih baik untuk memberikan informasi. Karena paling penting adalah warning system, early warning system. Kalau itu dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih akurat, punya presisi ya, dan itu bisa segera ditembuskan ke tingkat pusat dan juga kemudian yang berkeputusan dan langkah-langkah taktis di lapangan, saya rasa itu yang paling baik ya. Jadi itu, dan tentunya ada super apps, udah download tuh ya, super apps bernama Travoy, Travel with Comfort and Joy. Itu ada sekian jenis layanan yang bagus sekali agar pengguna jalan tol itu juga lebih mudah mendapatkan informasi dan termasuk juga transaksinya lebih baik. Saya pikir gitu ya, teman-teman ya. Yang baik, terima kasih Pak Menko. Oplas dong buat kita semua dari sini. Buat Naka, buat Kedodong, doorstop selesai dong. Iya. Baik, dan tentunya Pak Menko akan segera melanjutkan untuk kegiatan yang lain.